Kita bingung yang tanggung jawab ini siapa sih? Kemarin ada yang bilang soal industrialisasi, tapi ini pemerintah mengatakan ayo kalian harus banyak-banyak kendaraan listrik supaya bisa meminimalisir yang namanya Iya, asap-asap itu Pak ya. ini kan kemudian juga ada insentif misalnya untuk mobil listrik dan motor listrik gitu. Tapi ini kan masih sangat dini inisiatifnya. Ya dan seperti kita ketahui ya mobil listrik yang ada mayoritas masih digunakan oleh kalangan atas gitu ya. Kalangan menengah sama bawah pasti tidak mampu dong. Laporan orang dalam bro. Laporan dalam ya, inside information ya. Jadi orang dalam mungkin pernah jadi bagian dari yang korupsi tapi mungkin nggak kebagian banyak gitu kan. Itu biasanya Bang ya. Iya biasanya yang gitu kebagian ya. pasti speak up ya Bang. Ya, B dia melaporkan kelompok B tapi buktinya kuat tangkap. Terus nanti ini berdendam lagi melaporkan kelompok B dengan bukti yang kuat tangkap. Akhirnya kan yang benar-benar korup itu akhirnya ditangkepin oleh aparat penegak hukum gitu dan KPK misalnya. Setiap kebijakan publik harusnya kita kawal secara penuh. Apapun yang dilakukan oleh para birokrat harusnya secara transparan. Publik pun, kita masyarakat yang merasakan apa saja sebenarnya yang sudah dilakukan oleh para regulator demi kepentingan halayak. Baru-baru ini ada isu terbaru yang membuat kita berpikir panjang. Ini kira-kira berpihak sama publik nggak sih? Atau hanya untuk segelintir orang? Kasus polusi udara yang terbaru di ibu kota. Anda bayangkan dengan tingkat kualitas udara dianggap sangat tidak sehat. Ini berbahaya. Tapi siapa sebenarnya pihak yang harus bertanggung jawab? Apakah masyarakat yang harus menumbuhkan kesadaran atau ada regulasi yang harus diubah? Bukan cuma soal polusi yang harus kita carikan solusi, tapi kasus korupsi yang makin merajalela dan tak tuntas-tuntas di tanah air ini. Saya sudah bersama dengan pakar kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Dr. Visnu Juwono. Bang Visnu saya panggil supaya akrab ini. Sehat Bang Visnu? Ya siap, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Visnu ini pakar kebijakan publik, kami ingin tahu Bang Visnu, ini pemerintah mewacanakan ada regulasi agar kita tidak terpapar polusi udara. Kasus yang terbaru. Mau ada 4-in-1, mau ada mungkin dalam waktu dekat work from home. Menurut Dr. Visnu, apakah sudah ideal kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkait isu polusi udara dulu? Ini mungkin banyak nih yang mau nanyain soal korupsi, soal yang lain, tapi sabar. Soal polusi dulu ya. Ya, oke ya soal polusi ini kan memang apa istilahnya ini ada sebuah dampak yang sebenarnya merupakan akumulasi ya. Akumulasi dari berbagai mungkin kebiasaan maupun juga kebijakan terdahulu gitu ya. Mungkin yang fokusnya pada industrialisasi gitu ya. Kemudian juga dari segi habit penggunaan kendaraan bermotor yang berorientasi BBM. Seperti yang kita ketahui masyarakat kita ya masih terutama di Jakarta tentu saja masih banyak menggunakan mobil atau motor yang menggunakan BBM, tentu saja polusinya juga tinggi gitu. Di satu sisi juga ada sebuah usaha untuk melakukan industrialisasi dalam arti ya pemerintah Jokowi ini kan begitu gencar untuk menarik investasi gitu kan. Jakarta sebagai pusat kota bisnis tentu saja berkepentingan ya untuk meningkatkan industrialisasi ini dan tentu saja industrialisasi ini pengalaman di negara maju pun dulu juga begitu ya, pada saat menggerakkan industrialisasi justru menyebabkan polusi yang tinggi gitu kan. Nah ini saya rasa dampak dari berbagai macam kebijakan juga inisiatif industrialisasi itu dan habit dari masyarakat. Nah akhirnya tiba-tiba kita terkaget-kaget nih tiba-tiba kok ada polusi gitu kan. Asli Bang, minggu-minggu ini jujur aja yang batuk yang pilek siapa coba? Kalian batuk dan pilek nggak? Bukan karena kebanyakan makan yang manis-manis dan berminyak kan? Iya. Karena udara Bang. Iya itu dia. Kita bingung yang tanggung jawab ini siapa sih? Kemarin ada yang bilang soal industrialisasi. Tapi ini pemerintah mengatakan ayo kalian harus banyak-banyak kendaraan listrik. Supaya bisa meminimalisir yang namanya asap-asap itu Pak ya. Jadi memang bagus ya. Maksudnya dalam arti setidaknya pemerintah sudah sadar ya. Bahwa ke depan perlu adanya misalnya penggunaan kendaraan yang energi listrik.
Nah kita kan sudah mulai setidaknya di Jakarta dengan bus listrik ya, Transjakarta gitu ya. Tapi ini kan masih baru, ya ini mungkin baru berapa 5 tahun terakhir gitu ya, ya less than 10 tahun lah gitu kan. Jadi dampaknya masih pastinya belum terasa. Produksinya gitu. juga belum massal, Bang. Iya, ini kan kemudian juga ada insentif misalnya untuk mobil listrik dan motor listrik gitu. Tapi ini kan masih sangat dini inisiatifnya. Ya dan seperti kita ketahui ya mobil listrik yang ada mayoritas masih digunakan oleh kalangan atas gitu ya. Kalangan menengah sama bawah pasti tidak mampu dong dengan harga mobil listrik. Harga sih motor tinggi listrik banget, seperti. pajaknya memang Iya, murah, pajak murah receh, gitu ya, ratusan iya. ribu, tapi harga Iya. mobilnya 800 juta, Ya itu 700 dia juta, Bang. makanya kan nggak mungkin lah apa golongan menengah sama bawah untuk mengkonsumsi kendaraan itu. Dan ini juga sebenarnya juga terjadi di beberapa negara berkembang. Jadi ini bukan sebuah masalah eksklusif di Indonesia dan Jakarta saja gitu. Tapi ya memang pada akhirnya memang tugas pemerintah untuk terus mengedukasi nih, mengedukasi penghematan energi, terus nanti penggunaan kendaraan listrik nantinya, terus orientasinya lebih menggunakan transport publik, tapi ya transport publiknya harus proper. Selama ya kita lihat aja misalnya MRT ini kan baru dari Lebak Bulus sampai ke Bundaran HI aja gitu kan. Ya kan Rutenya masih terbatas. padahal Bang, ya. Jakarta kan nggak hanya Jakarta Selatan, Jakarta Pusat gitu ya. Masih ada Jakarta Timur, masih ada Jakarta Barat gitu kan. Jadi masih ada Jakarta Utara. Jadi ya pembangunan MRT bagaimanapun udah diinisiasi harus diteruskan gitu at all cost menurut saya ya. Karena ya itu tadi kalau memang pemerintah menghimbau masyarakat menggunakan transport publik, maka fasilitas transport publik yang terintegrasinya harus benar-benar siap. Nah, salah satunya adalah MRT, LRT, dan ya saya rasa bus Transjakarta dari segi jaringannya udah cukup luas ya. Tapi tentu saja dengan penduduk Jakarta yang 12 juta ini ya itu belum jauh dari proper gitu. Belum ditambah jauh dari wilayah cukup aglomerasi kan, Bang. Penduduknya Iya. lebih lagi Depok, Bogor, gitu. saya Iya, Bogor nih, Bang. Jabodetabek. Iya, makanya. Jadi ya Menemuin maksud Jakarta. saya urgensi untuk transportasi yang terintegrasi MRT LRT diekstensifkan itu salah satu yang penting menurut saya ya, supaya nantinya dalam jangka menengah jangka panjang yaitu tadi polusi udara bisa diturunkan gitu. Tapi ya itu efeknya masih jangka menengah jangka panjang. Nah, untuk jangka pendek ya tentu saja pemerintah harus lebih gencar lagi gitu ya. Mensosialisasikan hal ini dan juga dibuat kebijakan insentif setidaknya untuk kelas menengah bawah. Nah, ini gimana supaya mobil listriknya affordable, bagaimana misalnya motor listriknya affordable, bagaimana misalnya penyedia aplikasi transportasi itu bisa menyediakan motor listrik yang masif. Ya kan kita banyak yang pakai aplikasi transport tuh ya. Ya misalnya ojol gitu kan. Bagaimana hijau. Sekarang ada yang kuning, Bang. Iya, makanya sekarang kan mau coba katanya mau semua dijadikan motor listrik ya. Tapi kan namanya perusahaan pasti mereka melihat cost benefit dong. Kalau misalnya cost-nya masih tinggi ya pasti mereka tidak akan mau gitu secara sukarela. Nah, ini berarti tantangan bagi pemerintah DKI dan pemerintah pusat untuk mencari solusi yang terintegrasi ya dalam menyelesaikan masalah polusi udara ini. Tapi kalau kita tarik lebih dalam nih, Bang, jujur, apakah ini persoalannya lebih condong ke kendaraan atau memang industrialisasi itu? Ada pembangkit listrik yang berada di sekitar wilayah Jakarta dan juga Jawa Barat. Soalnya kemarin, mungkin teman-teman bisa cek juga. Coba kalian cek buka di situs AQI itu, Bang ya. Yeah. Waktu Sabtu Minggu, weekend, kendaraan minim, Bang. Tapi ternyata tingkat polusi udaranya juga masih tinggi, Bang. Ya. Ya itu dia, di satu sisi industrialisasi ini juga harus diregulasi dalam hal polusinya, limbahnya harus dikelola dengan baik, efek polusinya diminimalisir. Tapi tentu saja namanya bisnis pasti mereka butuh insentif misalnya, mereka butuh kepastian kebijakan supaya nantinya bergeser pada
produksi atau industri yang lebih ramah lingkungan. Tanpa insentif tanda ini mereka tidak akan secara sukarela melakukan hal itu gitu. Punishment juga perlu dilakukan ya apabila misalnya dari segi regulasi yang ada terkait dengan lingkungan masih banyak yang melanggar, ya itu harus di enforce secara tegas gitu. Jadi jangan sampai karena ini perusahaan besar, karena ini perusahaan yang dekat penguasa sehingga akhirnya segan gitu kan. Ini merupakan ketegasan pemerintah yang saya rasa perlu dilakukan itu sih. Oke, tapi kalau untuk jangka pendek, apakah bisa dianggap efektif kebijakan mengenai soal polusi, work from home? Kemudian rencananya mau ada lagi namanya 4-in-1. Kalau dulu 3-in-1, sekarang 4-in-1, Bang. Iya. Efektif nggak tuh, Bang? Ya kita pertama harus mengevaluasi pengalaman kita di misalnya kebijakan 3-in-1 ya. Kita udah tahu dulu ya Mas, banyak joki ya. Jadi pada waktu kebijakan 3-in-1 itu kan jadi industri joki ya. Yang Nah, tadi itu kan, jokinya, Bang. iya makanya tadi jadi jokinya. Nah ini kan sebenarnya tidak menyelesaikan masalah juga gitu. Akhirnya mobilnya tetap penuh gitu. Nah ini yang harus dievaluasi terus bagaimana kalau 4-in-1. Saya rasa sih selama enforcementnya masih sulit, nah ini saya rasa masih belum efektif ya. Kemudian tadi kebijakan apa tadi yang work from home. Iya. Nah ini mungkin bisa dieksplor ya, dalam arti dengan adanya kemajuan teknologi kan ini merupakan hal yang baik ya menurut saya ya, dengan adanya cara kerja hybrid. Cuman kan masalah dari work from home ini kan masalah kedisiplinan. Karena kalau kita baca ya dari berita-berita gitu ya, perusahaan-perusahaan, even perusahaan besar di Amerika Serikat gitu ya, mereka kan pada mendorong pegawainya yang tadinya work from home untuk supaya kerja di kantor. Nah salah satu penyebab itu adalah karena kalau work from home tidak produktif, jadi ke-distract segala macam. Nah ini kalau memang kita mau menerapkan ini harus dikontrol secara ketat gitu, sehingga ya tetap bisa work from home tetapi produktivitasnya tidak berkurang gitu kan. Kalau saya sendiri sih, menurut saya sih kalau work from home saya rasa bagus-bagus aja gitu, karena menurut saya ya di Jakarta yang begitu padat, banyak waktu yang dihabiskan di jalan segala macam. Tua di jalan, Bang. Tua di jalan makanya kan ya lebih baik, lebih produktif kalau kita work from home gitu kan, asalkan memang output dan outcome-nya jelas gitu. Jadi saya rasa mungkin dari dua kebijakan itu, saya rasa WFH mungkin salah satu yang bisa dieksplor gitu ya, tapi dengan catatan ya itu tadi, jangan sampai nanti malah jadi excuse untuk kerja tidak produktif gitu ya. Kan kita sering tahu ya, ada Zoom tapi iya sih, Bang, wajah kita tidak kelihatan, tapi malah ngerjain yang lain atau nonton YouTube gitu kan. Atau jangan pakai wajah-wajah AI gitu kan. Wajah-wajah AI gitu. Nonton YouTube atau ngerjain hal yang lain. Nah, itu yang harus dihindari gitu ya. Jadi ini memang nggak ada solusi yang gampang ya, tetapi saya rasa berbagai opsi harus dicoba gitu. Saya rasa WFH salah satu opsi yang mungkin perlu dicoba, tapi dengan catatan dikontrol ketat dari segi output dan outcome pekerjaan tersebut gitu sih. Oke, Bang Visnu, sebenarnya sekarang era digital. Kalau soal kebijakan pemerintah semua bisa bersuara. Warganet mau mengkritik, mau ngasih saran dan juga masukan, monggo. Tapi kadang saran ini apakah memang sudah didengar oleh para birokrat atau bahkan ada beberapa instansi itu yang situs atau media sosial sengaja dikunci kolom komentarnya. Kayaknya tidak mau membangun kedekatan dengan publik, padahal kan kebijakan dibuat untuk masyarakat kan, Bang. Iya. Ya itu dia, justru kementerian atau lembaga negara yang seperti itu tidak boleh ya. Ini kan era di mana masyarakat bisa bersuara, menyampaikan aspirasinya, terlepas dari jelek atau baiknya gitu. Ya itu konsekuensi dari kebijakan publik yang tidak mungkin menyenangkan semua pihak gitu ya. Ya kalau kita lihat ya, seorang presiden, seorang menteri di negara maju di Amerika Serikat kan dari segi approval rating naik turun gitu. Jadi ini sebuah konsekuensi yang harus diterima, bahwa ya pemerintah, lembaga negara harus responsif terhadap masyarakat apapun
reaksinya itu mau negatif mau positif gitu kan. Positif alhamdulillah, ya negatif ya harus disaring juga mana yang realistis mana yang enggak kan. Kadang-kadang juga ada yang marah-marah aja nggak jelas gitu kan, tapi ya itu harus ditampung dan itu tugas pemerintah untuk menyaring kira-kira masukan mana yang memang konstruktif yang bisa dijadikan semacam feedback gitu ya untuk perbaikan ke depannya. Tapi ada yang bilang kritik itu memang harus pedas supaya didengar. Kalau kritiknya halus dan sopan santun itu bukan kritik, Iya. tapi pujian gitu Bang. Iya sah-sah aja gitu, justru nggak masalah. Maksud saya justru ya saya setuju banget gitu kan, di tengah noise yang begitu banyak ya kritik pedas tapi substantif oke gitu kan, biar di aware oleh pemerintah atau lembaga negara tersebut gitu. Jadi saya rasa sih itu hal-hal yang wajar sih. Apalagi sekarang Bang, kalau kita ngawal soal program dari pemerintah, apapun itu, kalau kita anggap ini sudah bermasalah atau ternyata di tengah jalan ada indikasi KKN namanya, korupsi, kita viralin dulu supaya ditindak. Bahkan ada istilah no viral, no justice. Kan bahaya Bang. Apakah memang kita harus terus-terusan viral, sampai pernah ada statement dari KPK, kami minta tolong kalau Anda masyarakat punya gambar, punya video, punya foto, pejabat-pejabat yang terindikasi flexing, coba direkam, diviralin, baru kami tindak lanjuti. Kan kesannya nunggu viral dulu. Iya justru itu. Jadi ini kan di satu sisi viral ini menurut saya positif ya. Dimana maksudnya dalam arti pertama peran media ya sebagai watchdog itu efektif. Yang kedua pemerintah atau lembaga negara responsif karena pejabat tersebut misalnya dihukum gitu ya, kasus Rafael gitu ya, kemudian pejabat-pejabat lain gitu ya yang Masih pada ingat dianggap Rafael Alun, mantan pejabat pajak, yang dianggap melakukan flexing gitu kan, akhirnya ada yang dicopot, diberhentikan. Itu hal yang positif, tapi memang itu merupakan sebuah warning ya bahwa sistem pengawasan internal kementerian lembaga negara tidak berjalan gitu kan. Jadi kenapa harus diviralkan dulu baru kementerian atau lembaga negara meresponsif gitu. Kebetulan kami juga punya teman di kementerian dan lembaga negara, ya mereka tentu saja ya tidak bisa disebutkan namanya karena kan mereka yang pasti bukan gitu. Inisial RFL bukan dong ya. Ya intinya ya mereka merasa bahwa Inspektorat Jenderal tuh rata-rata Inspektorat Jenderal yang in charge pada pengawasan internal itu tidak diberikan sumber daya yang memadai gitu dari kementeriannya segi atau apa, lembaga jumlah, negara, dari kuantiti atau dari segi SDM, dari segi sumber daya itu baik dana maupun non dana gitu kan. Makanya tidak heran kalau Inspektorat Jenderalnya lemah, maka ya mereka akan sulit ya mendeteksi hal-hal tersebut gitu. Nah makanya mungkin pada waktu di era reformasi kemarin kan dibentuk lembaga pengawas, misalnya bermacam-macam lah, dari komisi yudisial untuk lembaga penegak hukum, ada KPK, ada komisi ombudsman nasional. Kalau media gitu ada KPI kita. KPI gitu kan. Nah itu kan salah satu usaha yang dilakukan untuk menambal ketidakberdayaan sistem pengawasan internal. Tetapi yang paling efektif memang sistem pengawasan internal. Misalnya whistleblowing sistemnya berjalan. Kalau kita lihat misalnya berbagai macam kasus besar di KPK yang melibatkan menteri, gubernur, bupati dan lain-lain, itu pasti ada inside information dari lembaganya. Karena tanpa itu KPK tidak akan mungkin bisa memperoleh data. Laporan orang dalam, bro. Laporan dalam ya, inside information ya. Jadi orang dalam mungkin pernah jadi bagian dari yang korupsi, tapi mungkin nggak kebagian banyak gitu kan. Itu biasanya Bang ya. Iya biasanya gitu kebagian ya. pasti speak up ya Bang. Ya, nah itu bagus justru saya rasa. Kalau kebagian. Kalau difasilitasi bagus gitu kan, jadi berarti saling mencek gitu ya. Mungkin kelompok ini nggak suka sama kelompok yang B, dia melaporkan kelompok B, tapi buktinya kuat, tangkap. Terus nanti ini berdendam lagi, melaporkan kelompok B dengan bukti yang kuat, tangkap. Akhirnya kan yang benar-benar korup itu akhirnya ditangkepin oleh
aparat penegak hukum gitu dan KPK misalnya. Nah ini harus dibangun sistemnya, salah satunya ya dalam rangka pengawasan internal ya whistleblowing system ini gitu. Anehnya Bang, kadang yang kami juga heran sebagai jurnalis yang membongkar itu bukan inside person itu Bang. Tapi malah, mohon maaf nih, mungkin ada akun di media sosial, di Twitter, singkatannya PS aja Bang ya, gue singkat ya. Iya, iya. Dia malah yang dapat data, dia yang membongkar duluan. Kita juga kan, ini orang intelijen, bukan orang inspektorat, tapi kok tahu banyak ya soal Oh jangan kementerian ini. salah, justru akun-akun anonim itu dapat infonya dari orang dalam. Nggak mungkin dapat sedetail itu kalau dia nggak dapat info dari orang dalam. Pakai orang ketiga dalam gitu, itu Bang, iya, orang dalam itu nggak mungkin berani dong. Kalau dia secara terekspos ke publik kan pasti langsung didemosi sama atasannya, dirotasi dari jabatannya. Jadi dia emang sengaja mensuplai ke akun-akun anonim itu. Ada itu Bang nama akunnya, gue panjangin Iya. aja deh, supaya Ah, nggak jadi nggak masalah apa-apa. Bang. Partai sosmed, gue juga Iya, heran, partai buset, sosmed. dibongkar habis-habisan. Ini orang siapa sih pakai nama anonim, datanya juga namanya media sosial ya Bang ya. Iya, iya. Ini kan hanya sebatas informasi, belum terverifikasi, tapi banyak juga yang orang-orang nanggepin dan ada juga yang ditindaklanjutin Bang. Iya itu dia. Jadi saya rasa itu hal yang positif. Tapi tentu saja ya tugasnya aparat penegak hukum dong pada akhirnya untuk memverifikasi apakah info-info itu valid atau tidak gitu ya. Dan tentu saja ya sebagai trigger itu bagus ya dalam arti akun-akun anonim ya. Tapi di satu sisi kalau terlalu banyak info yang tidak benar juga pada akhirnya akun anonim itu kredibilitasnya pasti tidak akan dituruti ya. Salah satu contohnya pasti tidak akan dikutip oleh media mainstream gitu kan. Kan kalau kita lihat hanya beberapa media mainstream yang misalnya mengkutip akun anonim yang memang dianggap mempunyai information kredibel, tapi kalau enggak ya pasti dewan editorialnya pasti nggak mau dong. Media pers juga kadang nggak berani juga Bang, kalau kita Iya. belum verifikasi langsung Iya, Bang ya. makanya itu Ngeri-ngeri dia. sedap juga gitu Iya kan. ngeri sedap. Tapi kalau itu terus dibiarkan, apakah memang harus sistem pengawasan itu selalu outsider? Karena kalau kita mengandalkan orang dalam, kita tidak tahu nih akan objektif nggak mereka lakukan ketika mereka juga menangkap di kementeriannya. Iya, Takutnya ada main mata Bang. Iya iya. Ya itu dia. Jadi pertama lembaga pengawasan internal itu kan punya apa? Punya otoritas untuk memverifikasi ya. Kan difasilitasi oleh whistleblowing system. Pasti laporan banyak lah. Ketidaksukaan pasti ada lah. Nah ini tugas dari Inspektorat Jenderal untuk menyaring, memverifikasi itu. Oleh karena itu ya dia harus independen, harus kredibel dan tentu saja harus diberi kompensasi yang memadai gitu kan, supaya dia bisa menjalankan tugasnya dengan tenang gitu kan. Nah sehingga ya itu tadi apa semua informasi yang ada tendensi fitnah, ada tendensi yang ngaco, ada tendensi hoax bisa disaring oleh ini gitu. Tapi ya lembaga pengawasan internal itu kan bukan penegakan hukum. Nah nanti kalau dianggap sudah disaring dan punya evidence yang kredibel, nah tugasnya pengawasan internal ini untuk melapor ke lembaga penegakan hukum supaya diproses. Entah itu di KPK, entah itu di polisi. Nah lakukan investigasi apabila memang kalau memang evidence-nya sudah kredibel dan banyak ya dengan catatan proses penegakan hukumnya berjalan secara imparsial ya, itu pasti akan diproses gitu. Bukti-bukti juga Bukti-bukti harus akan lengkap tentunya. Tapi kalau menjelang tahun pemilu, ini sepertinya kasus korupsi selalu bermunculan. Bahkan yang dijerat ini Bang Visnu, orang-orang juga orang nomor satu di kementerian Bang. Bukan yang receh-receh. Yang terbaru, mantan Menkominfo, Johnny G. Plate, nggak main-main. Kalau diakumulasi mungkin bukan hanya dia, tapi ini sudah melibatkan banyak subkon ya Bang. Iya, Total kerugian negara triliunan rupiah. Ini menyangkut pembangunan BTS Iya, iya. di Indonesia. Iya. Ya itu dia. Kalau kita lihat sejarah reformasi ya terkait dengan kasus korupsi, ya sebenarnya ironisnya dan menyedihkannya ini bukan hal yang baru ya. Jadi di era SBY pun ada menteri yang ditangkap karena kasus korupsi gitu ya. Dan sayangnya di era Jokowi ini masih terjadi gitu kan. Jadi ternyata memang belum ada apa sistem di pemerintahan dan lembaga negara kita yang cukup efektif untuk menciptakan efek jerah
terbukti elit-elit politik kita dan pengambil keputusan kita masih merasa bahwa korupsi itu masih bisa dilakukan gitu. Dan mereka masih merasa mereka bisa terhindar dari itu. Kalau enggak ya ngapain juga mereka susah-susah melakukan itu kan. Contohnya dengan kasus tadi BTS gitu ya. Sebenarnya polanya kan kalau kita lihat sama aja gitu ya. Ya ada proyek raksasa, kemudian bekerja dengan beberapa pengusaha yang dekat dengan menterinya atau partai politiknya. Kemudian dari situ di markup gitu ya, terutama misalnya dalam hal terkait dengan peralatan dengan skala yang besar ya, nilainya gitu kan di markup. Jadi sebenarnya polanya sama, tapi jadi pertanyaannya kenapa berulang terus gitu kan? Berarti kan selama ini inisiatif anti korupsi belum menciptakan efek jera. Katanya sudah digital, sudah elektronik, masyarakat bisa langsung memantau itu lelang elektronik, siapa pemenang tendernya. Tapi ternyata celahnya itu masih ada ya Bang ya. Penunjukan langsung, mungkin lobby-lobby itu masih bisa dilakukan. Ya sebenarnya kan digital atau elektronik pengadaan itu kan sebenarnya instrumen ya. Tapi yang perlu dilakukan adalah pembenahan sistem itu gitu ya. Ya percuma kalau misalnya segala sesuatunya elektronik tetapi di belakang layarnya masih sistemnya masih bisa dimanipulasi, masih bisa diakali gitu. Jadi yang terjadi mungkin inisiatif selama ini ya terkait dengan digitalisasi masih di permukaan aja. Tapi substansi misalnya elektronik, pengadaan elektronik yang substantif di belakang layar itu masih belum dibenahi. Itu sih pendapat saya. Apakah memang harus kita rampingkan lagi birokrasi kita agar menghindari yang namanya mereka celah-celah korupsi di internal itu Bang? Ya, kan harapannya birokrasinya ramping, lebih efektif ke depannya. Ya itu tadi, masalahnya kan ini merupakan PR seluruh pemerintahan di era reformasi ya. Jadi dari segi reformasi birokrasi ini masih belum optimal. Karena salah satu penyebab utamanya adalah gemuknya birokrasi. Ya, jadi misalnya masih kita lihat di beberapa kementerian atau lembaga negara dan pemerintah daerah yang jumlah birokratnya kebanyakan ya, bahkan memakan biaya operasional bisa mencapai misalnya lebih dari 60 atau 70% bahkan. Nah, itu kan berarti alokasi dana yang seharusnya langsung untuk rakyat atau untuk pengembangan yang lebih penting harusnya kan alokasinya lebih baik di situ, tapi ternyata masih digerus oleh operasional. Tapi entah kenapa semua pemerintahan era reformasi belum mencari solusi yang tepat gitu ya. Misalnya ada wacana untuk rasionalisasi PNS. Nah, itu saya rasa itu bisa dilakukan secara, tentu saja harus dilakukan review secara komprehensif ya. Tapi memang secara politik itu pasti tidak populer. Dan saya rasa pemerintah manapun hingga Presiden Jokowi sekarang sepertinya enggan melakukan itu. Jadi kalau kita lihat ya paling ada pejabat dicopot, dirotasi. Tapi kan kita tidak pernah melihat ada yang benar-benar dipecat. Ya kecuali kasus yang tadi yang flexing-flexing ya. Karena itu memang buktinya sudah terlalu kuat sehingga akhirnya ya memang diberhentikan karena ada bukti kriminal. Betul, harus ada unsur pidana dulu tapi baru kan kalau dari Bang, segi ya? policy kan harusnya mungkin pemerintah dan lembaga negara harus juga punya wewenang untuk misalnya merasionalisasikan sebagian gitu ya supaya nantinya lebih efisien, lebih efektif atau sehingga nanti tenaga yang dirasionalisasikan ini mungkin nanti bisa apply lagi untuk posisi baru dengan skill yang berbeda gitu. Nah ini saya rasa memang urusan pelik dan secara politik sangat sulit ya bagi
presiden manapun gitu, karena memang ya itu tidak populer gitu, karena pasti akan dianggap mengganggu jalannya pemerintah. Tapi mau tidak mau saya rasa at some point ya itu harus dilakukan, apalagi semuanya akan terdigitalisasi, terotomatisasi. Nah ini saya rasa yang harus diantisipasi ya. Abang tadi sudah nyinggung soal politik. Baru-baru ini Bang ada yang rame. Ketika Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, ia menuding gitu Bang, menuding secara langsung bahwa ada sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Padahal seingat kita, para jurnalis yang menggagas ini adalah Presiden Joko Widodo. Tapi implementasinya di lapangan lintas kementerian. Sampai akhirnya di tangan Menteri Pertahanan Bang, Kementerian Pertahanan. Food estate. Food estate dituding sebagai bentuk kejahatan lingkungan. Gimana Bang, tanggapan Abang? Ya ini dia, maksud saya food estate kan salah satu program utama Presiden Jokowi untuk dalam rangka independensi pangan ya, penyediaan pangan kita gitu. Ini kan merupakan tantangan yang sangat besar Indonesia dengan penduduk lebih dari 200 juta, kebutuhan pangannya sangat besar. Kenapa selama ini masih banyak impor gitu kan pangan, sehingga kita perlu adanya swasembada pangan. Saya rasa misinya itu sangat bagus gitu ya untuk ke arah sana. Tapi memang implementasinya juga sangat sulit ya ternyata ya. Kayak ya seperti yang kita baca misalnya di investigasi majalah Tempo yang sudah mengangkat ini kan memang ada permasalahan lingkungan, dampak permasalahan lingkungan dan segala macam. Nah ini kan salah satunya pasti ada kepentingan juga yang mungkin sulit dilepaskan gitu ya. Tapi ya ini tentu saja di sisa pemerintahan yang tinggal 1 tahun ini ya ini harus diperbaiki ya program akses yang terjadi dari food estate tersebut gitu, sehingga nantinya benar-benar swasembada pangan dapat terwujud gitu. Jadi ini merupakan PR dari Presiden Jokowi, dan tentu saja kalau dia menugaskan Menteri Pertanian dan Menteri Pertahanan, PR dari Pak Prabowo dan Pak Syahrudin Limpo juga gitu kan. Karena yang terbaru kemarin di pidato kenegaraan Presiden Jokowi mengatakan ada anggaran 108 triliun untuk ketahanan pangan Bang Wisnu, termasuk mungkin untuk memperbaiki food estate ini. Sekarang banyak lahan yang udah di hutan-hutan di Kalimantan ditebangin, tapi ternyata singkongnya nggak jadi Bang. Padinya nggak ada yang subur di sana. Nggak tahu apakah karena minim kajian, buru-buru pengen segera ketahanan pangan, tapi ternyata nggak sesuai dengan implementasi di lapangan. Ya itu dia, makanya kan udah ada ekses ya, udah ada ekses seperti tadi yang disebutkan oleh Bang Andromeda. Ya tentu saja ya harus dilakukan kajian kan. Maksudnya kajian itu kan untuk mengidentifikasikan permasalahan as it is ya gitu ya. Ya kalau itu bisa dilakukan, dialokasikan dananya, dan itu bisa untuk feedback gitu ya, perbaikan dari pemerintah, ya itu harus segera dilakukan oleh pemerintah. Jadi saya rasa oke, memang udah ada akses lingkungan segala macam. Kalau memang ada oknumnya, tolong dituntut secara hukum sehingga oknumnya bisa benar-benar merasakan konsekuensi hukumnya. Dan di sisi lain ya itu harus diperbaiki akses terhadap dampak lingkungannya. Tapi misi untuk swasembada pangan itu memang harus terwujud ya, karena kita negara berkembang, penduduknya 200 juta, kebutuhan pangan sangat besar. Jadi memang misi itu wajib bagi pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan. Baik, kita tunggu nanti bagaimana kinerjanya, apakah setelah ada ekses kemudian evaluasi menyeluruh, paling nggak food estate ini bisa berjalan ya Bang. Mungkinkah itu terjadi? Mungkin harus merangkul banyak pihak yang pakar-pakar lingkungan hidup. Mungkin ada Walhi, mungkin ada Greenpeace, nanti harus dilibatkan semua Bang ya. Ya idealnya memang harus melibatkan stakeholders terkait ya. NGO lingkungan, ahli lingkungan, kan di universitas juga banyak lembaga kajian lingkungan juga. Jadi sebenarnya stakeholdersnya sudah ada, tersedia, dan ini tugas pemerintah untuk merangkul mereka, melakukan studi, mencari solusi bersama untuk swasembada pangan yang ramah lingkungan gitu kan. Bang Wisnu, kalau kita bicara soal permasalahan banyak Bang ya. Bisa nggak habis-habis, mulai dari polusi, tiba-tiba lompat ke korupsi, dan yang terbaru soal pangan. Semuanya terkait dengan masyarakat. Mungkin ada
Harapan dari Bang Visnu sebagai pakar kebijakan publik, kami yakin secara teori dan juga prakteknya sudah sangat berpengalaman. Tapi masukan juga untuk birokrat, untuk kami masyarakat supaya tahu nih gimana step by step yang harus kita lihat, kita awasin dari luar. Maksudnya apa dalam hal kasus apa nih? Dalam hal semuanya Bang, overall Bang. Oh iya. Secara makro Bang. Ya memang idealnya dalam kebijakan publik itu selalu menghadapi kondisi sumber daya yang tidak cukup ya. Dan itu tentu saja kebijakan publik itu kan memilih prioritas mana yang pada akhirnya menguntungkan masyarakat luas. Nggak mungkin menguntungkan semua masyarakat gitu ya. Dan idealnya adalah kebijakan publik berpihak pada kelompok menengah bawah. Karena mereka yang memang paling membutuhkan bantuan pemerintah. Ya orang yang kaya, super kaya ya nggak perlu bantuan pemerintah kan, mereka sudah hidup sejahtera. Yang pasti membutuhkan pelayanan publik ya pasti golongan terutama menengah bawah. Nah ini jadi saya rasa tugas juga dari NGO, dari media untuk mengawasi agar kebijakan publik ini selalu memprioritaskan kalangan terpinggir. Karena ya tendensi untuk membelokkan kebijakan publik untuk menguntungkan penguasa dan kelompok yang atas itu pasti ada. Ya namanya juga orang berkuasa pasti inginnya memenuhi kepentingan politiknya gitu. Tapi civil society harus diberdayakan, media juga harus diberdayakan dan independen yang untuk mengawasi, dan akademisi juga punya peranan untuk ya mengkritisi, melakukan kajian untuk mencari solusi, dan yang terpenting yaitu pemerintahnya juga pada akhirnya terus dikawal dan punya inisiatif untuk berpihak pada kepentingan masyarakat luas terutama kelompok menengah bawah. Semoga catatan-catatan dari Bang Visnu ini bisa didengar oleh pemangku kebijakan, pembuat regulasi, dan yang paling penting bukan hanya wacana, tapi juga ada gambaran nyatanya. Thank you banget Dr. Visnu Juwono, semoga pemaparan ini bukan hanya didengarkan saja tapi ada tindak lanjutnya langsung dari pemerintah, termasuk kita semua sebagai masyarakat yang punya peran untuk mengawasi jalannya kebijakan dari pemerintah. Thank you banget. Saksikan terus Politik Talk TikTok hanya di kanal YouTube TV One News. Terima kasih banyak. Terima kasih.